rekam. Ya, silahkan Pak Ihsan ya dari PT Advantasits akan menjelaskan mengenai sorghum untuk kita semua. Silahkan. Baik, untuk suara saya terdengar jelas ya, Pak ya. Ya, jelas. Oke, sebentar saya share screen. Baik, apa sudah terlihat PPT saya, Dokter Edi? Lagi jalan. Nah, sudah Pak. Silahkan. Oke, baik, sebentar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Dokter Edi. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Muhammad San dari PT Advantasit Indonesia. Setting waktu ini. Saya juga terima kasih ke Dokter Edi karena sudah Terima diberikan kasih. kesempatan juga dan diberikan fasilitas Zoom ini juga. Jadi em, cukup menarik untuk malam kali ini. Kita akan berdiskusi dan sedikit sharing terkait apa saja potensi tersembunyi sorghum terutama di Indonesia. Nah, tadi sudah sedikit disinggung sama Dokter Edi kita bahwa dari eh, bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah mencoba jagung ungu dari PT Advantasit Indonesia. Nah, jadi memang terkadang orang-orang di luar itu, nah, eh Dokter Edi, mohon maaf, jaringan saya lancar ya, Ya, dokter. tadi sempat terputus-putus sebentar tadi. Iya, mohon maaf karena di sini sedang hujan. Jadi, Ya, saya, ah, jadi sebelum kita sedikit membahas terkait sorghum, saya ingin memperkenalkan dulu seperti apa PT Advantasit Indonesia. Nah, ini jadi PT Advantasit Indonesia itu sudah ada di beberapa negara dan brandnya itu tidak hanya Advanta saja, tapi ada beberapa negara itu yang brandnya itu adalah Longreach, Altasit, Pacific Seed. Nah, untuk di Indonesia itu Advantasit Indonesia. Nah, untuk Advantasit Indonesia sendiri itu eh, pusatnya itu ada di Dubai. Dan untuk produksi benihnya itu ada di 25 lokasi yang tersebar di beberapa negara. Kemudian untuk risetnya kami itu ada di beberapa negara dengan jumlah stationnya ada 21 lokasi. Dan untuk jumlah negara yang kami adakan untuk benih komersial itu ada 87 negara. Dengan dengan rincian kami punya 1.200 lebih tenaga kerja di dan untuk kerjasama dengan petani kami nomor 2 di ASEAN dan nomor 4 di Afrika. Nah, dan sisanya demikian dan kemudian untuk apa? Advantasit sendiri dia memfokuskan 19% untuk riset dan development hybrid-hybrid dari yang ada di Advantasit Indonesia dengan experience atau pengalaman lebih dari 60 tahun dengan fasilitas 21 lokasi R&D atau lokasi riset kami di berbagai negara. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, Advantasit itu mulai berdiri di tahun 2009 dan mulai berpindah dari Malang ke Pasuruan itu di tahun 2019. Jadi sebelumnya ada di Malang, Jawa Timur, dan kami baru ke Pasuruan di tahun 2019. Nah, di Indonesia sendiri tidak semua hybrid tersedia. Jadi untuk saat ini hanya yang baru masuk adalah jagung, baik itu jagung keras, jagung ungu, dan jagung manis. Kemudian baru masuk ini yang lagi hangat-hangatnya itu adalah sorghum. Untuk sorghum kami sendiri juga ada 3 jenis, baik itu sorghum yang jenis biji, forage atau yang dikhususkan untuk hijauan, dan sorghum manis. Kemudian ada beberapa sayuran juga yang sudah rilis di pasaran.
Nah, ini ada beberapa contoh produk kami. Ini untuk produk jagung Vilkon atau jagung keras kami. Ada Jago, Ruby, Jos, Bejo, Montok, dan Ganes. Nah, ini untuk yang jagung manis, ada madu. Nah, ini yang tadi sedikit dibahas, itu jagung ungu atau yang lilac. Nah, ini yang jagung sudah dipakai sama Dokter Edi ya untuk program kesehatan umumnya seperti itu. Kemudian kemudian ini untuk yang vegetables atau sayuran. Jadi ada timun, cabai, tomat, pare. Nah, kemudian ini yang kita tunggu-tunggu yang kita bahas bintang tamunya malam ini itu adalah sorghum hibrida. Nah, em, biasanya kalau saya ke lahan, ketika saya tanya, Bapak, Ibu tahu sorghum tidak? Mereka semua ada yang tahu, tapi mayoritas tidak tahu. Nah, ternyata setelah kami perdalam, kami lihat lagi terkait kondisi sosial dan sebagainya, oh ternyata tidak semua daerah itu namanya adalah sorghum. Jadi ada beberapa di wilayah Jawa, mereka menyebutnya jagung cantel. Kemudian di wilayah Jawa Barat itu daerah Sunda, mereka menyebutnya sekul atau otrek. Dan juga ada beberapa gondem. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah tahu. Namun, karena sorghum ini sudah lama tidak sudah lama tidak terekspos, terutama entah dari kita kalangan rumahan, swasta maupun pemerintah, jadinya banyak yang kurang kurang tahu lagi. Maaf Pak, Kisan suaranya hilang. Oke, teman-teman kita, ya silahkan Pak Isan. Tadi suaranya sempat hilang. Bisa di-unmute? Oh ya maaf dokter Ya, ya saya. silakan. Dokter saya izin matikan video video mungkin ya biar bandwidthnya Oh nggak iya terlalu. boleh, boleh. Baik, baik. Nah, Ya silakan. sudah sudah terlihat ya dokter ya. Ya terlihat, silakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Baik, kenapa salah satu alasan Advanta menghadirkan sorghum di Indonesia? Jadi, sorghum itu merupakan salah satu komoditas strategis yang menjanjikan di Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu komoditas pangan yang ingin dinaikkan kembali, salah satunya oleh Presiden Pak Prabowo. Jadi untuk menuju ketahanan pangan, jadi beliau selain melihat jagung, padi, beliau juga sudah melihat, oh sorghum kita punya potensi. Nah, kenapa sorghum yang kembali dinaikkan? Karena sorghum bisa tumbuh subur di lahan yang kurang produktif atau biasanya lahan marginal. Jadi ketika kita tidak bisa tanam tanaman lainnya, kita bisa tanam sorghum di lahan itu. Nah, kita juga sudah mulai studi, jadi sorghum itu mampu beradaptasi di lahan lingkungan kering maupun semi kering, baik di itu NTT, NTB, dan wilayah timur Indonesia, dan di wilayah-wilayah yang sulit atau jarang ada eh, tersedianya air. Nah, dari segi ekonomi, sorghum itu multifungsi. Bisa kita buat sebagai pangan, pakan ternak. Kemudian dari pangan itu sorghum bisa kita proses menjadi tepung, dan dari tepung itu bisa dijadikan kue dan sebagainya untuk menambahkan UMKM, dan sorghum bisa juga digunakan sebagai bioetanol atau energi ramah lingkungan. Nah, karena lah berdasarkan
eh, latar belakang tersebut dengan berbagai hal-hal yang sudah terjadi di luar juga karena untuk pemanfaatan sorghum ini di India itu juga sudah sangat masif. Jadi kita melihat dari India, oh mereka bisa, kenapa kita tidak? Jadi dari dan setelah kita lihat dari sisi gizi, sorghum itu sehat. Dia kadar gulanya rendah sehingga aman untuk kita yang ibarat kata entah mau program diet, kemudian yang sedang ada penyakit diabetes itu kita bisa memakan sorghum sebagai pengganti nasi. Seperti itu. Nah, dari Advanta kita akan merilis saat ini sedang proses. Kita punya tiga tipe sorghum. Tipe yang pertama itu adalah tipe grain sorghum atau sorghum yang kita manfaatkan itu adalah bijinya. Kemudian itu forage sorghum atau ADV satu itu adalah sorghum yang kita manfaatkan biomasanya untuk kita manfaatkan sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan ruminansia lainnya. Kemudian ada juga sorghum manis atau sweet sorghum itu ADV satu. Untuk ADV satu ini dia multifungsi bisa sebagai bahan bioetanol ataupun juga sebagai biomasa, sebagai pakan ternak. Jadi ini adalah produk-produk kami dari Advantasit Indonesia. Kemudian, nah dari potensi panen biji di ADV satu itu dia memiliki potensi 10,45 ton per hektar. Nah, memang eh, ini adalah yang biji dari yang ADV satu ini dia memiliki tantangan tersendiri ya Pak. Jadi apa? eh Terkadang ada di beberapa wilayah itu mungkin eh rata-ratanya adalah 6 ton, Pak. Jadi potensinya ini bisa sampai 10 ton, tapi rata-rata pada saat kami riset itu sekitar 6 sampai 7 ton. Kemudian ada ADV satu, dia untuk potensi biomasanya itu adalah 42,29 ton per hektar. Dan ADV yang 701 dia eh, biomasnya itu 35,67 ton dengan kadar BRICS atau kadar gula pada tanaman tersebut itu adalah 15,69%. Nah, tapi di beberapa lokasi dia potensial bisa mencapai 18%. Jadi sudah mendekati. Jadi BRICS potensialnya 18% sudah mendekati dengan tanaman tebu. Karena kalau tebu itu di kisaran 20 sampai 24 kalau saya tidak salah. Kemudian ini ada sedikit eh, dari apa sedikit apa namanya dari karakteristik dari ADV satu. Jadi ini adalah ADV satu atau yang akan kita panen sebagai biji. Kemudian eh, untuk lokasi yang optimal untuk penanaman ADV satu ini dia berada di lahan rendah, dan kering. Jadi tidak kurang kurang optimal jika kita tanam di dataran tinggi. Di MDPL di atas 1000 itu tidak disarankan. Juga tadi sudah yield potensial rata-rata kami panen itu ada di 6,66 metrik ton per hektar. Kemudian ini cocok untuk pakan unggas. Bisa bisa ayam petelur, ayam pedaging. Kemudian selain bijinya yang kita manfaatkan, sebenarnya bisa juga kita manfaatkan biomasnya. Karena pada saat panen umumnya
batangnya masih hijau, daunnya masih hijau, jadi bisa digunakan sebagai silase. Jadi harus dicacah dulu menggunakan mesin atau bisa dipotong-potong, Pak. Kemudian dibuat silase atau bisa difermentasi dan bisa kita gunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia. Nah, kemudian untuk jarak tanam yang biasanya kita gunakan di ADV 501 ini adalah 70 kali 20 cm sama seperti jagung. Jadi untuk warna bijinya itu berwarna putih dan untuk malainya itu besar. Untuk lebih kurang panjang malainya adalah 32 sampai dengan 35 cm. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Ini dari panenan-panenan kami maupun panen-panenan teman-teman petani yang sudah mencoba. Jadi ini yang apa beberapa contoh ya Pak. Karena banyak sekali di luar sana yang sudah mencoba dan banyak yang berhasil juga. Kar- karena mereka juga sangat apa ya, bisa dikatakan sangat tertarik dan sangat antusias sekali terhadap tanaman sorghum ini. Kemudian ini adalah yang ADV 601 yang umumnya yang kita gunakan sebagai bahan biomas. Jadi untuk potensinya itu adalah 42,29 metrik apa ton per hektar dan ya mungkin data ini akan direvisi karena dari riset kami yang terbaru bisa lebih Pak dari 42 ini per hektarnya. Jadi ini nanti akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama ruminansia, sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Kemudian untuk tanaman sorghum yang ADV 601 ini, dia toleran terhadap penyakit. Namun mungkin ada beberapa lokasi yang sudah endemis jamur ah, hawar, dia masih terkena, tapi tidak separah jagung. Jadi eh, ada sedikit tapi tidak terlalu berpotensi menurunkan kualitas. Dan untuk jarak tanam dari tanaman yang ADV 601 ini dia bisa lebih rapat dari yang lainnya. Jadi kita pakai di 60 kali 15 cm, Pak. Jadi bisa lebih rapat dan biomasanya dia lebih banyak. Kemudian untuk tanaman yang 6 ADV 601 ini bisa kita panen maksimal sebanyak 3 kali. Karena nanti akan terjadi penurunan setelah panenan kedua. Tapi seperti itu, Pak. Tapi tidak menurunkan kadar nutrisi yang terkandung. Ini contohnya dari yang sudah kami lakukan. Kemudian yang produk kami yang terakhir itu adalah yang sorghum manis atau yang ADV 701. Nah, di sini memang eh, kadar eh, panenannya itu lebih sedikit di bawah yang ADV 601, namun dia akan menghasilkan nira atau cairan gula dari hasil gilingannya itu lebih tinggi dibandingkan yang 601. Mohon maaf ini belum kami cantumkan. Jadi untuk informasi dia bisa menghasilkan 42.000 liter per hektarnya. Kemudian untuk BRICS atau kadar gula rata-ratanya yang umumnya adalah 15,77%, tapi tadi sudah saya singgung bahwa beberapa lokasi bisa sampai dengan 18%. Ya, ini contoh-contoh yang sudah kami kerjakan. Jadi memang untuk tanaman yang ADV 701 ini ketinggiannya itu bisa lebih dari 3 meter. Namun kalau kita panennya itu sebagai biomasa untuk tinggi 2 meteran itu sudah cukup bisa kita panen. Nah, jadi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mencoba atau tertarik membuat demplot, tenang, tidak langsung kami lepas begitu saja.
akan kami berikan panduan terkait penanamannya harus seperti apa, terus perawatannya seperti apa, dan nanti waktu kapannya itu aplikasi bahan um, pupuk, kemudian harus dikasih fungi maupun insektisida, dan waktu pengairannya. Jadi sudah nanti akan kami berikan seperti ini, di mana nanti ada pedoman untuk perawatan dan nanti ada beberapa apa namanya kebutuhan pupuknya dan sebagainya. Jadi nanti tentu akan kami kawal terkait percobaan maupun penanaman dari sorghum-sorghum produk kami. Dan ini untuk perhitungan dari analisa usaha. Memang untuk perhitungan ini kami masih mengcompare dengan harga jagung dan untuk hasil panenan yang kami menggunakan panenan yang terendah. Jadi kami menggunakan nilai terendah terlebih dahulu karena kita tidak bisa memukul rata untuk semua lokasi langsung panenan tinggi dengan harga tinggi atau sebagainya ya. Karena kita juga masih apa? Kita juga masih melihat dari harga pasar tidak selalu sama. Jadi lebih kurang seperti ini, di mana ada beberapa poin yang yang bisa kita ambil ketika kita tanam sorghum itu adalah terkait biaya tenaga kerja, perawatan, hingga biaya saprodi, dia lebih murah dibandingkan tanaman jagung. Sehingga ini adalah nilai tambah dari berbudidaya tanaman sorghum. Karena untuk tanaman sorghum sendiri, kebutuhan pupuknya itu hanya sepertiga dari kebutuhan tanaman jagung. Dan kebutuhan air atau waktu pengairan tanaman sorghum itu cukup 2 sampai 3 kali. Berbeda dengan tanaman jagung yang butuh hampir sepanjang hidupnya sekitar 6 sampai 7 kali pengairan. Dan di bawah mungkin ada selisihnya. Oh berarti kalau kita tanam yang sorghum biji lebih kurang masih ada lebih, kita ada untung sekian juta. Kemudian yang ADV satu sekian juta dan yang 701 sekian juta. Namun yang perlu kita garis bawahi, yang di ADV satu ini adalah baru sekali panen. Karena ADV satu bisa kita panen maksimal itu sampai 3 kali dengan potensi potensi biomasa yang berbeda seperti itu. Jadi nilai 2 juta ini adalah satu gambaran ketika 1 kali panen dengan hasil yield atau hasil potensi hasil terendah seperti itu. Jadi karena salah satu alasan kami itu menghadirkan sorghum itu adalah kita memanfaatkan lahan setelah jagung atau lahan bero. Jadi sebagai alternatif bahan pangan, baik itu untuk pangan kita maupun bahan hijauan pangan pakan untuk ternak maupun unggas. Jadi ketika petani tidak dapat penghasilan karena lahannya bro, karena tidak ada air, jadi jagung tidak bisa ditanam, sayuran tidak bisa ditanam. Ada alternatif adalah sorghum. Jadi petani masih bisa mendapatkan hasil tambahan dari tanaman sorghum. Mungkin itu Dokter Edi sedikit apa sharing dari saya dan mungkin sedikit informasi juga Dokter Edi. Jadi kan kadang eh, rekan-rekan itu ketika melihat sorghum mau seperti apa kita olah sorghum ini, mau dibuat nasi tapi kok masaknya bingung, mau diolah seperti apa juga bagaimana caranya. Jadi nanti mungkin PPT ini bisa saya kasihkan ke Dokter Edi. Jadi nanti bisa diakses eh di barcode ini, di barcode yang saya tampilkan di sini. Ini adalah resep-resep dari berbagai negara bagaimana cara mengelola sorghum menjadi makanan. Seperti itu, Dokter Edi. Baik.
Mungkin itu tadi dari saya, Dokter Edi. Saya kembalikan Dokter Edi. Oke, terima kasih Pak Isan. Kita sekarang akan tanya jawab ya. Nah, ini recordnya saya matikan dulu.